Bulan ini kita akan memulai seri khotbah baru. Judulnya adalah Help from Above. Pertolongan dari atas. Saya percaya banyak orang sekarang ini butuh pertolongan dari atas. Kenapa? Sebab banyak orang kalau tidak ditolong sama Tuhan, pernikahannya benar-benar bisa kandas. Keluarganya bisa hancur lebur. Berapa banyak orang dalam posisi kalau enggak diluputkan, diselamatkan sama Tuhan, bisnis saudara pasti kolaps. Keuangan saudara pasti tenggelam sepenuhnya. Berapa banyak orang kalau enggak diselamatkan sama Tuhan, kesehatannya juga habis. Jadi apapun yang Anda alami saat ini, saya yakin di bulan ini Tuhan akan mengerjakan dan memanifestasikan kuasanya yang ajaib sehingga banyak dari kita akan menerima pertolongan dari atas. Amin. Help from above. Nah, buat saudara yang butuh, buat saudara yang rindu mengalami help from above, saya mau ngomong sama saudara, kita butuh Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, kalau saudara bersama Roh Kudus, apapun boleh terjadi, tapi akan tersedia pertolongan dari atas bagi saudara. Nah, saya ajak saudara kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kenapa kok saya ngomong bahwa di dalam Roh Kudus ada pertolongan dari atas? Kita baca dulu Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu. Dalam ayat ini Roh Kudus disebut siapa? Penghibur. Roh penghibur. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saya ajak saudara untuk mengenal siapa Roh Kudus. Kenapa di dalam dia ada pertolongan dari atas. Ternyata Roh Kudus adalah penghibur, roh penghibur. Dalam Alkitab terjemahan dari King James Version, kata penghibur itu diambil dari kata comforter. Oke, comforter ya artinya adalah penghiburan. Artinya kalau ada Roh Kudus, maka ada juga penghiburan yang akan dia berikan dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, tapi dia akan menyediakan penghiburan bagi kita. Saya perhatikan banyak orang di sepanjang tahun ini itu berduka. Banyak orang mengalami goncangan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Banyak orang syok juga. Apalagi pertengahan tahun ini, pandemi tiba-tiba mengamuk lagi dengan sangat dahsyat. Dan banyak orang kehilangan orang-orang dekat, teman-teman, bahkan keluarga yang dikasih. Sehingga berduka. Sehingga bersedih hati, belum lagi dampaknya terhadap PPKM, terhadap ekonomi, terhadap bisnis, terhadap pekerjaan. Banyak orang struggle, banyak orang bergumul, banyak orang sedang susah. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mendekat sama Roh Kudus, Anda mengalami encounter dengan Roh Kudus, saya pastikan bahwa di dalam kehidupanmu engkau tidak akan ditinggalkan. Akan ada penghiburan dari Roh Kudus. Dan penghiburan dari Roh Kudus indah. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dalam hidupnya Yusuf ini mengalami banyak goncangan. Banyak masalah. Orang ngomong sial banget hidupnya. Dia mengalami yang namanya bertubi-tubi masalah demi masalah. Tapi ketika Tuhan menghibur dia, seolah-olah semua kesedihannya hilang begitu saja.
Seolah-olah semua duka citanya lenyap begitu saja. Karena penghiburan dari Tuhan begitu diberikan, itu mengubah segalanya. Penghiburan dari Tuhan lebih besar dari segalanya. Saya bacakan Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye. Oke, Anda ingat-ingat kata ini. Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Wow. Jadi Manasye ini adalah penghiburan yang Tuhan berikan sama Yusuf. Dan ketika penghiburan itu Tuhan berikan kepada Yusuf, penghiburan itu saking hebatnya, saking indahnya, saking besarnya, saking menakjubkannya. Yusuf lupa sama sekali kepada semua kesukarannya dan bahkan kepada rumah bapaknya. Anda dan saya tahu Yusuf ini mengalami kesukaran yang berat sekali. Dikhianati, kakak-kakaknya sendiri mau dibunuh, akhirnya dilempar ke sumur, kemudian dia dijual jadi budak, hidupnya berat, hidupnya susah, sebagai budak di negeri asing, gak tahu siapapun, gak kenal siapapun. Di situ dia berusaha untuk merangkak kembali, tapi difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, diperlakukan tidak adil, mengalami berbagai macam kesukaran. Dan itu panjang waktunya. Akan tetapi begitu penghiburan yang dari Tuhan datang, seolah-olah kesukarannya yang kemarin itu, yang belasan tahun itu, tidak ada artinya. Saya deklarasikan, kesukaran yang begitu berat, kesukaran yang rasanya begitu panjang, yang engkau rasakan nih akan dihapuskan begitu saja. Karena mulai sejak saat ini penghiburan dari atas diberikan dalam hidup saudara. Manasye yang dari Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Amin. Bahkan hebatnya Yusuf juga ngomong bahwa Tuhan sudah membuat aku lupa terhadap rumah Bapakku. Anda harus ngerti, di rumah bapaknya Yusuf itu tidak menderita. Yusuf adalah anak kesayangan. Yusuf adalah anak emas. Dia tadinya berpikir bahwa itu adalah masa terindah dalam hidupnya. Masa keemasannya, masa kejayaannya. Itu masa yang begitu manis. Jadi anak kesayangan bapaknya, anak emas bapaknya. Tapi hebatnya begini, ketika Tuhan memberikan penghiburan kepada Yusuf, dan Yusuf menikmati penghiburan yang dari Tuhan, Yusuf bisa ngomong, penghiburan dari Tuhan lebih manis daripada penghiburan dari manusia. Memang jadi anak emas bapaknya itu nikmat, tapi jadi anak emasnya Bapak di surga lebih nikmat, lebih indah, lebih luar biasa. Karena itu Tuhan sudah membuat aku lupa terhadap masa terindahku dulu. Kenapa? Karena sekarang bersama dengan Tuhan lebih nikmat, lebih indah, lebih luar biasa. Doa saya yang seperti itu terjadi juga dalam hidup saudara ketika Manasye yang dari Tuhan, ketika penghiburan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, itu melampaui semua masa terbaik, masa terindah, masa terjaya dalam hidupmu. Semuanya dilampaui karena yang dari Tuhan penghiburannya lebih ajaib. Amin. Jadi itu yang pertama, dalam Roh Kudus ada penghiburan. Sekarang yang kedua, di ayat yang sama yang tadi kita baca, yaitu di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kata penghibur dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, itu the comforter. Tapi tahukah saudara, terjemahan King James Version itu ada terjemahan berikutnya, New King James Version. Jadi NKJV. Ternyata dalam terjemahan Alkitab NKJV ini,
kata yang dipakai bukan comforter lagi. Tapi kata yang dipakai adalah the helper. Helper itu berarti penolong. Berarti Roh Kudus disebut sebagai roh penolong. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus bukan hanya ada penghiburan, tapi juga ada pertolongan. Kalau kita susah, orang hibur kita, tentunya itu jadi sebuah penghiburan tersendiri buat kita. Tapi kalau nggak ada pertolongan, nggak ada jalan keluar, situasi nggak berubah, tentunya juga tetap berat buat kita. Hebatnya ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia bekerja dalam hidup kita. Yang pertama dia berikan adalah penghiburan. Tapi yang kedua, Anda siap-siap, dia juga akan mengirimkan pertolongan. Jadi Anda yang dalam keadaan terdesak, saudara yang saat ini sedang mengalami krisis, Anda yang situasinya seperti seolah-olah telur di ujung tanduk, salah sedikit habis semuanya, lenyap semuanya, atau mungkin saudara sudah mengalami kehancuran dan kejatuhan. Saya mau ngomong sama saudara, ketika Roh Kudus nyatakan pertolongannya, maka Anda akan diluputkan, Anda akan diselamatkan. Bahkan Anda yang sudah sempat hancur, Tuhan akan pulihkan saudara kembali. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus ada pertolongan. Jadi saya berdoa saat ini kita semua mengalami penghiburan sekaligus pertolongan dari Holy Spirit. Karena dia adalah comforter, roh penghibur, dia juga the helper, dia juga roh penolong. Jadi alami Roh Kudus sebagai roh penghibur dan roh penolong, sebagai comforter dan the helper di dalam hidup saudara. Saya yakin bulan ini akan banyak orang, banyak jemaat keluarga Allah, Anda akan menikmati penghiburan dan sekaligus pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Terjadi itu seturut iman saudara. Nah sekarang kapan waktunya penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus? Help from above, pertolongan dari atas itu bisa kita alami. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, coba Anda katakan waktu ini, Anda katakan sekarang ini, adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini, semuanya katakan hari ini, oke, adalah hari penyelamatan itu. Wow, hari penyelamatan itu disebut the day of salvation. Artinya setelah lama ditunggu-tunggu, setelah lama dinanti-nanti, akhirnya tibalah hari penyelamatan itu, the day of salvation. Mari saya deklarasikan buat saudara-saudara jemaat keluarga Allah, hari ini hari penyelamatan saudara. Hari ini kesembuhan dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Hari ini kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Hari ini mujizat jadi dalam hidup saudara. Because today is the day of salvation. Hari ini adalah hari pertolongan. Sehingga ketika Anda sampai pada hari pertolongan, the day of salvation itu, tiba-tiba situasi akan berbalik 180 derajat. Tiba-tiba keadaan berubah dengan sangat cepat sekali. Karena itu hari pertolongan. Jadi saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, hari pergumulanmu selesai. Hari pertolonganmu tiba sekarang. Amin. Saya diingatkan sama Tuhan kisah suatu kali Pastor Yonggi Cho sedang dalam proyek pembangunan gedung gereja. Dan dia dalam keadaan yang sangat terjepit.
Sangat sukar sekali karena beban keuangan yang menggunung begitu rupa. Pada waktu itu belum di-reveal rema tentang perjanjian berkat, tentang jangan berhutang, ya sehingga itu menjadi satu beban tersendiri. Menjadi satu pressure yang begitu berat secara keuangan. Akhirnya stres berat luar biasa. Dan di situ dia berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Karena ini semua tanggung jawab. Kalau enggak bisa diselesaikan, dia benar-benar kolaps. Dia benar-benar bisa bangkrut. Dan dia benar-benar bisa hancur lebur, termasuk gerejanya. Jadi mereka berseru-seru sama Tuhan. Dan suatu saat ketika mereka dalam pertemuan doa, sedang berseru-seru sama Tuhan. Karena keadaan yang begitu berat, begitu susah, pergumulan yang luar biasa itu. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang sangat sederhana. Dan datang ngomong sama Pastor Yonggi Cho bahwa dia ingin memberikan persembahan harta terakhir yang dia punya. Padahal ibu ini orang miskin. Apa yang dia mau berikan? Dia mau memberikan mangkuk dan sumpit terakhir yang dia pakai untuk makan. Itu satu-satunya hartanya. Dan dia mau ngomong itu sama jemaat, dia mau menyampaikan itu sama jemaat dan mengajak jemaat yang lain juga ikut memberikan persembahan. Mendengar itu Pastor Yonggi Cho ngomong, no, saya nggak mungkin menerima ini. Saya nggak mungkin menerima persembahan dari ibu. Itu harta terakhir ibu untuk makan, nggak mungkin. Tapi ibu ini menangis dan berkata, karena yang aku kasih cuma sedikit, kamu nggak mau nerima. Wah, dia menangis, dia hancur hati. Akhirnya Pastor Yonggi Cho, ya sudah diterima, dikasih kesempatan untuk bicara. Dan dia bicara, ibu ini bicara sama seluruh jemaat yang hadir pada waktu itu. Dia ngomong, saudaraku semuanya, pekerjaan Tuhan saat ini sedang membutuhkan. Ayo kita semua berkorban buat Tuhan. Dan sekarang saya juga mau berkorban. Ini harta terakhir saya. Tempat satu-satunya saya makan. Alat satu-satunya saya makan, saya mau bawa, saya mau persembahkan buat Tuhan. Dan ibu itu mencucurkan air mata. Sudah tahu enggak? Pada momen itu tiba-tiba Holy Spirit, Roh Kudus bergerak luar biasa. Dia jamah semua jemaat yang hadir. Dijamah dan disentuh sama Tuhan. Dan tiba-tiba semuanya bangkit. Itu tanpa disangka-sangka. Semuanya bangkit dan semuanya komitmen. Malam itu mereka memberikan persembahan sehingga semua kebutuhan keuangan yang menggunung yang begitu besar itu malam itu selesai. Malam itu juga lunas. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang disebut the day of salvation. Hari penyelamatan. Kalau enggak ada hari itu, dia pasti sudah terjungkal. Dia pasti sudah terpeleset. Dia pasti sudah jatuh. Tapi karena ada hari itu, maka dia diselamatkan. Saat ini saya deklarasikan untuk keluarga saudara hari ini. Hari penyelamatan itu. Untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk masa depanmu. Hari ini. Hari penyelamatan itu. Untuk gereja kita. Hari ini. Hari penyelamatan itu. Untuk bangsa kita Indonesia. Hari ini. Hari penyelamatan. Amin. Kita baca Mazmur 46. Kita mulai ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow, saya mau katakan sama saudara, Tuhan adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau saat ini saudara di dalam kesesakan, Tuhan akan jadi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu ketika saya kuliah di Amerika. Itu momen yang sangat menentukan. Karena itu adalah momen ketika Krismon melanda Indonesia. Di mana pada waktu itu tiba-tiba dolar harganya naik berlipat kali ganda. Dari 2.000 naik ke 5.000, 10.000, 12.000 sampai lebih dari 15.000.
Sehingga untuk mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Amerika, di sananya dolarnya sama, tapi untuk beli dolarnya butuh rupiah berlipat kali ganda, jauh lebih banyak. Akibatnya itu benar-benar satu masa kesesakan yang luar biasa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, di momen seperti itu Tuhan meluputkan. Tuhan menyelamatkan saya dengan luar biasa. Di momen seperti itu Tuhan kasih rema. Tuhan sudah bicara terlebih dahulu. Dan kemudian orang tua saya Pak Obaja mengambil langkah yang tepat. Yaitu membeli dolar terlebih dahulu pada waktu itu. Sehingga semuanya tersedia. Sementara Krismon terus berlangsung, tapi saya diluputkan, saya diselamatkan. Doa saya sementara resesi ekonomi masih terjadi di seluruh dunia, tetapi untuk saudara hari ini hari penyelamatan. Anda akan diluputkan, Anda diselamatkan karena Dia penolong yang sangat terbukti di saat kesesakan. Amin. Haleluya. Tahukah saudara, kata penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam Alkitab King James, itu ditulis sebagai a very present help in trouble. Artinya penolong yang hadir dan selalu siap dalam segala kesesakan. Dia selalu siap menolong saudara 24/7. 24 jam sehari, 7 hari sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau saudara kapanpun butuh pertolongan, Dia siap menolong saudara. Saya masih ingat dalam hidup saya, 2 kali saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan saya tahu kecelakaan yang saya alami itu bukan cuma keserempet sedikit atau nabrak apa sedikit. Tapi itu kecelakaan yang sebenarnya very high risk. Resikonya sangat tinggi. Dan itu kalau sesuatu terjadi, itu bisa parah sekali. Tapi yang luar biasa, 2 kali saya mengalami kecelakaan maut itu. Tapi maut disingkirkan, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan saya. Saya berdoa pertolongan yang seperti itu, yang dari Tuhan juga dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Masing-masing dari kita kadang-kadang ada dalam situasi yang kita nggak tahu, bahkan kita dalam bahaya. Tapi karena ada penolong yang selalu siap menolong kita selamat. Saudara, saat ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, semua bahaya yang sedang mengintai saudara, yang Anda sadari, terlebih lagi yang tidak Anda sadari, saat ini Tuhan menolong saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Amin. Lanjutkan lagi. Mazmur 18 ayatnya yang ke-20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Jadi ternyata ketika Tuhan menyelamatkan kita pada hari penyelamatan itu, maka yang Tuhan lakukan adalah Ia membawa kita ke tempat lapang. Tadinya sudah mengalami kesesakan, tempatnya sempit. Tapi sekarang dibawa Tuhan ke tempat yang lapang. Dikasih kelegaan, dikasih kelepasan sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, ada banyak dari kita mungkin sedang melalui kesesakan, sedang melalui situasi yang membuat kita terus nahan nafas, terus gak enak. Tapi hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. The day of salvation, hari penyelamatan itu tiba. Dan Tuhan membawa saudara ke tempat yang lapang. Anda diberi kelegaan dan kelepasan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya masih ingat 10 tahun. Sekitar 10 tahun bahkan lebih. Zaman itu gereja kita beroperasi di Jakarta. Tapi bukannya mengalami kelegaan, kemenangan, terobosan, tapi malah kemunduran. Sampai akhirnya penurunan dan tutup. Jadi kita benar-benar mengalami kesesakan di Jakarta. Tapi yang luar biasa, sampai di satu titik, the day of salvation itu datang. Hari penyelamatan itu datang.
Kita tidak menyerah walaupun sudah tutup gereja ini. Kita mulai kembali, kita buka kembali. Di situ Roh Kudus mulai bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, keadaan berbalik. Tadinya kesesakan, sekarang kelepasan. Sekarang kemenangan. Dan saya deklarasikan dalam hidupmu ada kemenangan besar. Ada kelepasan besar. Ada kelegaan besar. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sekalipun tadinya bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, belasan tahun mungkin, puluhan tahun Anda dalam kesesakan. Tapi hari ini tibalah the day of salvation. Hari ini datanglah hari penyelamatanmu. Dan kelepasan, kelegaan, kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Anda mau ngalami itu bersama dengan Tuhan? Help from above. Pertolongan dari atas. Gimana caranya kita bisa mengalami itu? Nomor 1, kalau saudara mau terima pertolongan, favor yang dari Tuhan, dimulai dari jadilah anak kesayangan Tuhan. Ya, kita baca dulu. Yeremia 31 ayat yang ke-20. Seperti apa kalau saudara dan saya jadi anak kesayangan Tuhan? Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Coba Anda renungkan, ini namanya anak kesayangan. Ya, karena setiap kali Tuhan menghardik dia, tapi Tuhan terkenang terus. Tuhan ingat terus. Ya, setiap kali Tuhan marah di satu sisi, tapi di sisi yang lain Tuhan ngomong tak dapat tidak, aku tetap menyayangi dia. Wow. Jadi kalau yang namanya anak kesayangan, saya mau ngomong sama saudara, akan ada perlakuan istimewa. Mulai hari ini, lebih dari Anda jadi anak kesayangan orang tua secara jasmani. Lebih dari itu, engkau jadi anak kesayangannya Tuhan. Engkau jadi anak emasnya Tuhan. Karena kalau saudara jadi anak kesayangan Tuhan, Anda akan menikmati perlakuan istimewa Tuhan dalam hidup saudara. Jadi mulai sekarang saya ajak seluruh jemaat keluarga Allah, saudara semua, belajar melihat diri saudara sendiri sebagai anak kesayangannya Tuhan. Itu iman. Iman seperti itu yang perlu kita kembangkan dan miliki dalam hidup kita. Seperti Yohanes. Kalau Anda baca di dalam Injil Yohanes, Anda akan menemukan bahwa yang nulis adalah Yohanes, itu murid Tuhan Yesus. Dia selalu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya, murid yang dicintainya. Jadi dia selalu menganggap dirinya murid kesayangannya Tuhan Yesus. Itu imannya. Dan terjadilah sesuai dengan imannya. Kalau saudara juga mengimani Anda anak kesayangan Tuhan, Anda anak kesayangan Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Dan buat hidup saudara anak-anak kesayangan Tuhan, kalau Anda minta, kalau Anda datang sama Tuhan, akan ada telinga Tuhan yang mendengar permohonan doa saudara. Akan ada perlakuan yang istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, yang tidak dialami oleh orang lain, tapi Tuhan kerjakan dalam hidup saudara karena engkau anak kesayangan Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini ambil langkah pertama untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab ngomong, engkau diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Tadinya orang asing, tapi begitu terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Nah, itu adalah langkah pertama untuk Anda jadi anak kesayangan. Setelah Anda jadi anak Allah, maka yang berikutnya, yang kedua, bertumbuhlah jadi anak kesayangan di hati Tuhan. Jadi saudara perlu bukan hanya jadi anak kesayangan Tuhan, tapi perlu bertumbuh sebagai anak kesayangan Tuhan. Caranya gimana kita bertumbuh jadi anak kesayangan Tuhan? Nah, ini poin terakhir dari khotbah saya ini. Ya, selalu kenakan kasih dan setia pada Tuhan. Dengan kata lain,
cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Setia sama Tuhan dengan segenap hati saudara. Kita baca ya, Amsal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi cintamu sama Tuhan itu disuruh mengalungkan, disuruh menuliskan pada loh hatimu. Jangan pudar, jangan kendur, jangan longgar. Setianya sama Tuhan. Setianya melayani Tuhan. Setianya beribadah. Jangan longgar, jangan pudar. Tuliskan pada loh hatimu. Kalungkan di lehermu. Cintai Tuhan dengan segenap hidupmu. Setia, loyal sama Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow. Jadi kalau saudara cintanya sama Tuhan sungguh-sungguh, Anda loyal sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, perkenanan Tuhan, favor dari Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Help from above. Pertolongan dari atas akan selalu tersedia dalam hidupmu. Walaupun kau mengalami kesesakan, walaupun kau dalam keadaan susah, tapi Tuhan akan menolong saudara. Jadi orang yang kasih dan setia sama Tuhan, cinta dan loyal sama Tuhan, kalungkan di lehermu, tulis di loh hatimu. Itu yang dilakukan oleh Ruth. Coba Anda renungkan, Ruth itu jenis orang yang loyal sama Tuhan, setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda belajar dalam hidup Ruth, tadinya dia orang asing. Dia belum kenal Tuhan. Tapi kemudian ketika dia menikah, di situ dia mulai belajar kenal Tuhan, Allah Yehova. Dan dia mulai menyembah Tuhan. Jadi yang tadinya tidak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Tadinya belum anak, sekarang sudah jadi anak Tuhan. Itu yang pertama. Hebatnya yang kedua, setelah itu Ruth mulai sungguh-sungguh ngikut Tuhannya. Dia nggak cuma sekedar percaya Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia love the Lord-nya dengan segenap hatinya. Cinta Tuhannya sepenuhnya. Bahkan yang luar biasa, sampai suatu kali mertuanya ngomong, sudah kamu balik aja ke keluargamu, kamu balik ke asalmu, kamu balik ke Allahmu sendiri yang dulu. Tapi Ruth ngomong, no, Allahmu tetap jadi Allahku. Artinya dia ngomong, Allah Yehova yang sudah aku sembah selama ini, aku tidak akan tinggalkan. Aku tetap setia, aku tetap beribadah, aku tetap menyembah Dia dengan segenap hatiku. Walaupun aku sedang susah, walaupun keadaanku sedang berat, tapi aku tetap setia sama Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan. Saya doa saudara cintanya sama Tuhan seperti Ruth. Bukan waktu keadaan baik saja cinta Tuhan. Bukan waktu keadaan kondusif saja saudara melayani Tuhan. Anda bersaksi, Anda beribadah. Tapi ketika keadaan berat, susah, resiko apa ini itu, Anda tetap love the Lord. Anda tetap cinta Tuhan. Anda tetap setia sama Tuhan. Ketika semua situasi ngomong, sudahlah kamu gak usah menyembah sama Tuhan, kamu gak usah melayani, gak usah beribadah, gak usah sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tapi Anda tetap committed sama Tuhan. Dan kasih setia pada Tuhan, Anda kalungkan di leher, Anda tuliskan di loh hati saudara. Itu Ruth. Yang kedua, Ruth jenis orang yang juga mengasihi dan setia pada orang tuanya, pada mertuanya. Saudaraku, waktu pertama kali Ruth jadi menantunya Naomi, Naomi itu sedang jaya. Naomi itu sedang sukses di atas, di puncak, kaya raya. Tapi di dalam perjalanan kehidupan mereka berubah.
Naomi jatuh miskin. Naomi kehilangan segalanya. Suaminya mati, anak-anaknya mati. Keadaan berbalik. Dan biasanya manusia habis manis, dibuang. Apalagi Naomi sudah tua. Apa yang bisa diharapkan dari Naomi? Jadi kalau mikir dari logika manusia, lebih baik Ruth meninggalkan kesialan. Naomi nanti ketularan sialnya. Tapi hebatnya sekalipun Naomi sekarang sudah tua, sudah susah, sebatang kara, miskin. Tapi Ruth tetap loyal sama Naomi. Ruth tetap mencintai Naomi. Ruth tetap melayani dan mengasihi Naomi. Ruth loyal, Ruth orang yang setia. Saya mau ngomong sama saudara, untuk orang yang setia seperti Ruth, awalnya pasti dibodoh-bodohin sama orang lain. Kalau Anda jenis orang yang loyal, Anda yang setia, Anda pasti bodoh-bodohin. Orang lain nganggap kamu itu nggak masuk akal. Itu Naomi itu bukan hanya kapal yang hampir karam, itu sudah karam di dasar. Ngapain kamu di situ? Celaka habis kamu. Tapi Ruth loyal, Ruth setia sama Naomi. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Kalau Anda punya cinta dan loyal sama Tuhan, sama sesama, Tuhan mencatat kesetiaan saudara. Tuhan memperhitungkan semua cinta saudara sama Tuhan. Dan tidak akan dilupakan. Begitu momen perkenanan itu tiba, the day of salvation itu tiba untuk Ruth, tiba-tiba keadaannya berbalik dalam sekejap. Ketika dia mulai bekerja, harusnya dia nggak punya harapan, tapi Tuhan jamah hati Boas, dan Boas ngomong sama pegawai-pegawainya, kamu sengaja jatuhkan semua jelai-jelai supaya Ruth bisa ambil, supaya Ruth bisa dapatnya banyak, sehingga Ruth yang harusnya dapat sedikit, tapi karena ada favor Tuhan, Ruth dapatnya bisa banyak. Ruth yang harusnya kalau kerja sendirian kayak gitu digangguin sama banyak orang. Tapi karena ada favor dari Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan yang spesial dalam hidup Ruth. Dan bukan hanya itu, karena ada favor dari Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan jamah lembutkan hati Boas. Boas jatuh cinta sama Ruth. Akhirnya mereka menikah. Dan ketika mereka menikah, bukan hanya Ruth datang ke ladang itu untuk bekerja di situ, tapi Ruth jadi pemilik ladang itu bersama dengan Boas. Dia terima kasih karunia dan kemudian keadaannya, keluarganya dipulihkan. Itulah penghiburan dari Tuhan. Itulah pertolongan dari atas. Seperti Yusuf ketika dihibur, ditolong dari atas, dia ngomong, Manasya, Tuhan membuat aku lupa terhadap semua kesukaranku, terhadap rumah Bapakku. Demikian pula ketika Tuhan menolong, menyelamatkan Ruth, Tuhan membuat Ruth lupa dengan semua kesukarannya, semua masa indahnya di masa lalu, karena penghiburan dari Tuhan lebih indah. Sekarang ini mungkin dalam hidup saudara banyak air matanya, capek semuanya, berat keadaanmu, kering sekali. Tapi saya nubuatkan, the day of salvation is here. Hari penyelamatan itu sudah tiba. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Kalau Anda tetap loyal sama Tuhan, Anda tetap cinta Tuhan dengan segenap hidupmu, hari ini engkau akan menikmati penghiburan dari Tuhan. Engkau akan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan.